Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib yang berkah ini diberi kemudahan untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam kajian. Semoga ini menjadi satu wasilah untuk terus bertambahnya ilmu, terus meningkatnya keimanan, dan semakin meningkatnya tali persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Baik Bapak sekalian, dalam masa ini posisinya atas posisi enaknya, pasti bisa geser dari ya setelah penting mas sehat bahagia. Tema saya tema sakaho yang misalnya sakahayang sakabawa. Malam ini saya ambil satu kitab, ini disusun oleh ulama kita Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang dikenal dengan Syekh An-Nawawi. Kita kenal ada Imam An-Nawawi, ada Syekh An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi, beliau ulama besar, tokoh besar mazhab Syafi'i yang menyusun Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, Majmu', Syarah Muhadzab itu hampir semeter juga. Dia tokoh besar, dan kalau secara keilmuan sebetulnya dia bisa bikin mazhab sendiri sih. Tapi luar biasa orang-orang dulu itu. Meskipun mumpuni keilmuan, tapi masih menisbatkan diri kepada Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, luar biasa kayak. Tapi masih menisbatkan juga Asy-Syafi'i. Orang hadis ke apa, Quran ke apa. Beliau ini sebetulnya kitab awalnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab awalnya cuma beliau mensyarahi Al-Munabbihati alal Istidad liyaumil ma'ad. Ini kitab aslinya. Lalu kemudian beliau syarahi, memunculkan kitab Nasaihul Ibad. Di Nasaihul Ibad itu syarah. Saya ambil satu makalah yang beliau jelaskan. Makalah ini dari Ali radhiyallahu ta'ala. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib menyatakan, laula khamsa khisalin, seandainya tidak ada 5 perkara, sifatin mazmumatin, yakni sifat-sifat yang tercela. Seandainya tidak ada 5 sifat tercela, lasoron nasu kulluhum sholihin, lasoro benar-benar jadi, an-nasu manusia,
kulluhum semuanya sadaya manusia solihina saroleh. Lamun eueuh 5 perkara ieu jalma kabeh saroleh, moal aya nu salah. Sapertos ayeuna nya urang saroleh. Di dieu mah saroleh. Ya. Khalisina min kulli fasadin. Dia akan khalis, bersih, bebas dari setiap kerusakan. Soleh. Nah, ini sekaligus pemahaman terbaliknya, ya. Berarti cara untuk menjadi soleh gitu. 5 perkara ini, 5 perkara yang menghilangkan kesolehan kalau tadinya soleh, 5 perkara yang bisa menghalangi kesolehan bagi orang yang sedang belajar soleh, 5 perkara yang bisa memalingkan dari kesolehan. Awaluha yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu yakni qanaah ay ar-ridho, ridho, senang. Bil jahli dengan kebodohan, bi adamil ilmi biddin, tidak memiliki ilmu akan agama. Jadi nu kahiji nu ngahalangan kasolehan teh dia senang dengan kebodohan, ridho dengan kebodohan. Qanaah, ya, qanaah teh naon? Merasa cukup, narima. Kebodohan itu jangan disayangi, harus dibenci gitu. Cara membencinya apa? Dengan menghilangkan. Maka lamun orang ngerasa bodoh, orang terseneng karena kebodohan, sing rajin ngaji. Kan memang semakin rajin ngaji, semakin bodoh. Halo? Iya. Semakin rajin ngaji, semakin banyak baca, maka semakin banyak kekurangan, semakin bodoh. Maka supaya ngerasa pinter, tong ngaji, tong maca, habis pinter, luar biasa. Ya, terutama al-ilmu ad-din, ilmu ad-diniyah, ilmu tentang agama. Bukan tidak butuh dengan ilmu-ilmu dunia, tidak. Ya, tetapi panduan hidupnya agama. Sedangkan fasilitas agama ya ilmu dunia. Ruwiya annahu qala Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ini rawahu al-Hakim. Allah membenci, Allah murka terhadap setiap orang yang alim bid dunya. Dia pandai dengan dunia. Dia berilmu akan ilmu dunia, jahilin bil akhirah. Tapi dia bodoh tentang akhirat. Ya, jadi karena dunia na pinter, tapi karena akhiratna bodoh. Orang mah kudu dunia pinter, akhirat pinter. Gitu. Makanya ada doa anak kumaha? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Maka Bapak sekalian, pondasi anak kita ya akidah, ibadah, akhlak itu harga mati. Pokoknya mah akidahna sing benar, ibadahna kudu benar dari bisa, akhlakna kudu hade. Sisana keun we tong dibatasi. Senengna karena main bola, antar sina main bola. Sok, Bapak eleh tah ku si Sadio Mane. Apa Sadio Mane? Nu di Afrika. Tina main bola nyen rumah sakit. Tina main bola nyen naon eta? Stadion. Tina main bola nyen sekolah. Bari ngasih infak ka tiap keluarga. Sabaraha? 1 juta sabaraha? Makanya meskipun dia kaya raya, HP-na anggar we geus butut gitu. Dia tidak senang dengan ganti-ganti
apa tuh bahasa nanti ngoleksi mobil-mobil mewah. Tapi dipakai itu kampung Afrika yang miskin, dibangunkan stadion, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah. Lalu disantuni keluarga-keluarga itu. So, coba. Halus mana? Halus intikaf Bapak di masjid, halus saya main bola. Halo? Begitu. Si Muhammad salah. Coba, salah WG bener saya itu. Salah. Main di Liga Inggris. Coba, gara-gara kehadiran dia, Islamofobi yang ada di Inggris berkurang. Itu macakan hadis dia, itu macakan Quran dia. Tapi akhlak yang baik, prestasi yang bagus di lapangan, itu yang menghilangkan ketakutan dengan Islam. Maka kalau saya Bapak sekalian, nuti rumah prinsip temenang tah dihilangkan. Akidahna sing benar bari kuat. Ya, sing paham la ilaha illallah. Ibadahna kudu apal. Ya, salat minimal rukun Islam, salat non zakat, puasa, haji minimal itu. Lalu akhlakna kudu hade. Sisana antep yang urusan dunia. Rek jadi ahli nuklir so. Rek jadi ahli non komputer so gitu. Karena Islam butuh tenang wadi. Begitu. Ya, nggak usah dibatasi untuk dunia. Kenapa Pak? Ya, ketika si anak kuliah hasil pilihannya dengan hasil pilihan Bapak beda. Bener nggak? Begitu. Nu penting mana mutlak mana wonten akidahna, ibadahna jeung akhlak. Masalah dunia mah antep. Ternyata dia senang jadi politikus, baik jadi presiden ge. Halo? Anak Bapak dilarang jadi presiden. Wah, gitu kan? So, butuh kan gitu. Allah memurka kepada setiap alim dengan dunia, tapi jahil dengan akhirat. Lalu hadis yang berikutnya ad-daili zanbul alim zanbul wahid wa zanbul jahil zanbani. Dosa orang yang berilmu itu satu dosa katanya. Zanbul wahid. Kalau salah satu dosa. Wa zanbul jahil dan dosa yang bodoh zanbani dua dosa. Kelima dosa itu apal deh. Bu ngaji deh. Pak, lamun jalma nu boga ilmu gawe salah minimal dia bisa tobat nah nih. Halo? Balas dah. Tapi coba ge salah teu bisa deh tobatna. Atak lamun bodoh tong gawe dosa. Di situ bisa tobat. Ya. Lain hartina Bapak pintar menang dosa lagi. Cuma di hadis ini begitu gitu ya. Yang dikutip oleh beliau ya Syekh An-Nawawi dari hadis Ad-Dailimi bahwa dosa orang yang berilmu itu satu dosa, sedangkan yang jahil itu zanbani dua dosa. Yang berikutnya, ini yang pertama. Jadi apa yang menghalangi kesolehan? Bodoh. Karena lamun orang bodoh yang mengaltiasan anak. Apa yang membuat kita jadi salah? Karena kebodohan juga. Maka ketika kita ingin soleh, ketika kita ingin melakukan perubahan, gitu ya. Muharram ini ya bulan perubahan. Ketika kita ingin lebih soleh, ketika kita ingin lebih baik, kunci pertama adalah cinta ilmu. Maka semangat belajar. Di Islam itu Pak luar biasa. Pahala mencari ilmu itu luar biasa. Orang yang belajar itu dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Orang yang belajar itu sampai malaikat, makhluk yang ada di langit, di bumi mendoakan. Sampai ikan yang di lautan mendoakan. Tapi Bapak nggak usah nyari bahasa ikan ya. Bagaimana ikan mendoakan ya nggak usah. Semut yang di lubang mendoakan. Sudah ada bahasa semut sekarang? Bahasa semut ya. Gak usah nyari-nyari.
Yang kedua, wal khirsu ala dunya, rakus dengan dunia, yang membuat kita jadi terjerumus ke dalam kesalahan, yang memalingkan kita dari kesolehan. Yang kedua adalah rakus dengan dunia. Bukan tidak boleh mencari dunia, kudu dan neangan dunia ge ibadah. Tapi jiwa rakus tekenging. Kumi norakus mah milarian ngumpul paloba-loba, tapi jadi kikir, tidak mau berbagi, tidak ada simpati, tidak ada empati untuk membantu. Itu rakus. Maka bagaimana Allah menggambarkan pendusta agama? Lalu biasa kalau mencela, mengumpat, rata-rata ngomongkan dunia, ya. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu annama lahu akhlad. Tidak mau berbagi. Bukan tidak boleh kaya, kudu beunghar. Tapi kekayaan bukan jadi tujuan, melainkan jadi sarana untuk bisa ibadah. Tujuannya ya ibadah. Benar Bapak Sudayana. Jadi tujuannya ibadah, sedangkan dunia jadi sarana untuk beribadah. Bahkan milarian duniana ibadah, menggunakan duniana ibadah. Milarian duniana kangge ngerido Allah, dipakai di perkara anu diridai ku Allah. Mukmin itu begitu, napasnya itu jadi ibadah dan jadi pahala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Caranya sudah salah, hidupnya dengan maksiat, caranya maksiat, setelah dapat dipakai maksiat, ya kan? Cara nage salah, maksiat tapi cara mendapatkannya, lalu mendapatkan barangnya, lalu mempergunakan. Maka berusaha, ada lawan khirsu ala dunia itu berarti zuhud. Zuhud dengan dunia. Maka di sini Syekh An-Nawawi mengutip hadis At-Tabrani, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud dengan dunia itu bisa membuat tenang hati dan badan. Rizki mual patuker. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian, kita tidak termasuk orang yang takut rizki dari rizki mah datang ti Allah. Nunga rizkian oge Allah. Bahkan janji Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tugas orang mah usahana. Apakah rizki itu karena usaha? Apakah rizki itu karena usaha? Nah, anu usaha teh dijamin loba rizki? Halo? Guys, jam 12. Punten. Nah, rizki teh gara-gara usaha? Apakah rizki itu oleh usaha? Apakah rizki itu dari usaha? Adakah orang yang berusaha gestila usaha teh menang naon? Adakah orang yang kemudian tidak usaha kemudian dia dapat bahkan yang lebih banyak daripada orang yang sibuk berusaha? Oh, berarti benar. Wa ma min dabatin fil ardi illa. Oh, berarti benar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, berarti benar. Orang yang melazimkan istighfar, maka Allah akan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Berarti urusan terpenting itu apa? Deket jeung neboga. Nubogana Allah, numerekna Allah, suka-suka Allah, rek ngambi, rek merek. Orang mah poho ka Allah na ngagedekeun diri orang, lamun hayang pintar nya diajar, lamun hayang kaya nya usaha, lamun hayang sehat nya olahraga. Padahal teu kitu dina kamus orang beriman. Terus teh usahana ibadah, olahragana ibadah. Naon deui? Diajarna ibadah, tapi hati mah yakin ilmu ti Allah, rizki ti Allah, sehat ti Allah, lain semata-mata usaha. Naon atuh usaha? Ngalaksanakeun parentah gitu. Sabab lamun boga kahayang geus ngadoa teu usaha, fasik kita. Dosa. Da Allah marentah. I'malu fasayarallahu.
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Tapi hate mah ka Allah. Eta zuhud ngaranna. Jadi Pak, zuhud itu bagian hati. Belum tentu orang nu cicing di masjid zuhud, orang nu di pasar teu zuhud belum tentu. Bisa jadi nu di pasar lebih zuhud daripada di masjid. Halo? Dan zuhud mah urusan hati. Sekali lagi, belum tentu yang miskin itu zuhud. Bisa jadi yang kaya lebih zuhud. Zuhud itu ketika dunia jadi kecil karena Allah dianggap lebih besar. Maka dunia jang Allah, lain Allah jang dunia. Maka ibadah jang Allah, lain ibadah jang dunia. Dunia jang ibadah, lain ibadah jang dunia. Mungkin tuh Pak, aya jalmi ibadah jang dunia. Halo? Aya jalmi ibadah jang dunia. Capek Pak. Entah lamun hayang badan tenang, badan sehat, hati tenang, zuhud bikin Kang. Emotnya zuhud itu lebih bergantung ke Allah bukan kepada dunia. Zuhud itu lebih percaya ke Allah daripada karena kekuatan diri seorang. Kantos ke Jakarta? Kantos. Nyana kartos? Nyanda. Bapak tenang teh karena nyana kartos atau karena zuhud, karena tawakal? Saya bisa ngajawab ya masing-masing. Saya tenang teh bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya tenang teh subhanalladzi sakhkhalana hadza, atau saya tenang teh karena di dompet loba duit. Tentang dijawab tahu masing-masing. Salah mau dompet, mau duit, gitu. Nah, terus teu salah. Matakna tipis, nu apal, kajaba pribadi masing. Harus lamun saya keluar, tenang teh pedah mawa duit atau pedah karena zikir gitu. Apa? Tong dijawab gitu. Kan urusan masing. Atak nawihan. Tong ngelisik hate batur. Belum tentu nu di masjid lebih zuhud daripada nu di pasar. Belum tentu rakyat lebih zuhud daripada pimpinan. Bisa jadi pimpinan lebih zuhud. Bisa jadi. Tapi titip tong nelisik hate kurang maningali we nu nampak musuh. Nah, warid bahtiha terabu al-qalbi wal badan. Sedangkan cinta dengan dunia itu menjadikan hati jadi riweuh. Riweuh teh. Hati jadi capek, badan jadi capek. Zuhud itu menjadikan hati dan badan, hatinya tenang, badannya sehat. Lamun cinta dunia itu menjadikan badan capek, hati henteu tenang. Hati henteu tenang. Keur salat ge coba lamun tadi ditumureun ka tampat telepon teh padahal eta teh rek pesen. Entakna HP-na ge ya. Jadi lamun aya SMS teh dibaca heula keur salat ge, bisi pesenan. Allah. Ya. Jadi cinta dunia ngajadikan hati jadi capek. Da Allahna leutik gitu. Allahnya kecil, dunianya jadi besar. Makanya dia jadi bukan hamba Allah tapi hamba dunia. Ya. Baik Pak ya, yang kedua, apa yang membuat kita jadi itu soleh? Rakus dengan dunia, cinta dunia. Kumaha supaya orang soleh zuhud. Gitu. Tapi jangan salah memahami makna zuhud. Zuhudnya lain miskin. Bisa-bisa duit mah sing loba, tapi hate mah tong dimainkan ku duit, justru duit dimainkan ku hate. Infak, sedekah, ngabantos. Kan pada ngaji mah kudu bahagia. Berihan praktek narada pahitnya. Hari ngaji mah kudu bahagia. Lalu riwayat yang lain
Al-Hakim, riwayat Al-Hakim, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdi rabbah. Sebaik-baik dunia itu bagi orang yang berbekal dari dunia tadi li akhiratihi, bagi akhiratnya. Sebaik-baik dunia adalah dunia nu dipakai bakal yang ke akhirat. Gitu. Hatta yurdiya rabbah, sehingga membuat ridho terhadap Tuhan. Jadi saya nah harta anu dijadikan bekal kanggo tiasa urang ka akhirat. Bari santos kitu teh Allah janten ridho ka urang. Wa bi'satid dari dunya liman saddaqu an akhiratihi wa qasarat bihi an ridho rabbih. Seburuk-buruk dunia ya adalah orang yang dengan dunia itu terhalang dari akhiratnya, lalu kemudian menjadi lalai dari keridhaan Tuhan. Jantan dunia teh malah ngajauhkan ke akhirat, dunia teh malah mendatangkan kemurkaan. Kami gaduh artos 1 juta nu diangge kanggo sedekah biasana sabaraha? Oh, upami gaduh artos 1 juta biasana sok infak sabaraha? Atau 1 juta teh ditabungkeun heula ameh gede. Apa ya, ada idealna punten, idealna iya mah ideal. Jadi nu kahiji teh jang Allah heula engke ka urang. Jadi samemeh nanaon teh, nah ini masukkan jang infak, ini jang sisana idealna gitu. Tong dibalik gitu. Oke, lamun dibalik malah kebagian. Anggar we kenceleng mah 2000. Diberi 2 juta 2000, diberi 10 juta 2000. Ya. Jadi saya nama akhirat diprioritaskan. Di atas ya teh buru-buru dipisahkan jang infak, jang Jumat berkah, jang naon deui, jang anak yatim. Apalagi kita dianjurkan untuk melakukan sedekah di waktu subuh. Saya Pak, lamun teu ka masjid atau nyieun ceng celengan di imah setiap subuh teh diasupkeun. Kadenya subuh diasupan, duha di bolongan. Ulah kayak gitu. Berikutnya wasufu bil fadli ay al bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqt. Yang bisa menghalangi kesolehan kita, yang membuat kita terjerumus ke dalam kesalahan. Yang ketiga adalah kikir dari kelebihan kebutuhan kita. Kan upami ilmu ekonomi mah aya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Upami primer pokok, upami sekunder pelengkap, upami tersier kemewahan. Gitu. Ya. Nah. Jadi Bapak sekalian, apa yang bisa menghalangi kita dari kesolehan? Ada kikir di dalam hati. Jadi kikirna dipelihara, dan memang manusia diciptakan ku Allah aya kikirna gitu. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu manu'a. Matakna dilatih gitu. Zakat, sedekah, infak itu ngalatih ngahilangkeun kekikiran. Punten Pak ya, lamun orang ngatos dermawan sedekah biasa, tapi sedekah teh jalma kikir tah. Tapi kan ka dipikiran geus infak teh. Teu bisa sare gitu, da salah ngasupkeun. Padahal marek direncanakeun 2000, nu asupna 20. Rek ngabawa ka DKM era gitu. Ya, kapanggih rek naon, rek meuli rokok. Pas dibuka ternyata nu 2.000, oh berarti nu 20.000 asup kana ingat wae.
Punten Pak, pikir tong dipelihara, dilawan. Memang gampil. Karena bisa jadi di awal-awal mana orang teh ayahnya ayah inget wae gitu ya. Tapi kalau kita sudah biasa, saya yakin ya butuh proses dan pembiasaan. Berikutnya, waria fil amal yang bisa merusak dan bisa menghalangi kesolehan adalah wariya'u fil amal. Keempat, ria dalam amal. Tarkul ikhlas fil amal. Meninggalkan keikhlasan di waktu beramal bimula hawatil ghairillahi, ingin mendapatkan perhatian selain Allah. Meninggalkan keikhlasan karena ingin mendapatkan perhatian dari selain. Bisa jadi ada teman yang memuji, ada atasan yang memuji, ada tetangga yang punten Pak ya, dan memang sadayana ke kedah diajar. Ini bagian Nasaiul Ibad itu sebetulnya lebih ke bahasana ke al istiqdad liyaumil mi'ad, untuk persiapan kita di hari kiamat. Lebih ke arah hati. Termasuk yang keempat tadi, ikhlas, yang bisa menghalangi soleh, riya. Kita ingin mendapatkan perhatian dari orang. Ciri ikhlas itu Bapak, sederhananya setelah melakukan tidak ada kekecewaan. Pokoknya mah naon wae nu katampi teu ngepek, teu nambah semangat jeung teu ngurangan semangat. Dipuji teu nambahan semangat, dicaci oge henteu matak ngeureunkeun kana amal. Ya. Kenapa? Karena memang targetannya Allah, bukan makhluk. Kamu netizen mah garalaknya. Halo? Netizen mah garalak. Jadi biarin orang punya hak untuk menilai, silakan. Sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kondisi hati dan pikiran. Saya yakin Bapak menilai kerhatena bunga bakal beda jeung nilai kerhatena ruwet. Terus saya yakin Bapak nilai dengan orang yang disukai dan menilai orang yang dibenci beda. Sami teh sok nilai jangan nu dipikakeun cenah naon wae ge geus olah. Padahal benar. Tapi ketika orang yang dicintai, coba Pak, bahagia meskipun salah, gitu. Maka memang kita harus adil, bukan masalah siapa, tapi bagaimana. Kalau dia baik, siapapun dia harus dimuliakan. Kalau dia tidak baik, siapapun ya dia bukan orang baik. Jangan menjadi orang baik gara-gara kesenangan. Tidak. Nah ini ria. Asyadun nas azaban yaumal qiyamah man yurin nasa annahu khairan wala khaira fi. Ad-Dailimi, rawahu Ad-Dailimi. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, orang yang memperlihatkan kepada manusia lain pada dirinya ada kebaikan. Ningalikeun ka batur teh ya, soleh saya tambah, padahal begitu nyata nama. Ningalikeun ka batur mah dermawan, padahal koret sebenarnya nama. Dibikin pencitraan. Tak tong sibuk ke pencitraan, baiklah mending neangan Allah daripada neangan begitu. Neangan citra. Ini sekali lagi. Asyaddun nas azaban yaumil qiyamah man yuri, orang yang memperlihatkan an-nasa kepada manusia an-nafihi, sesungguhnya pada dirinya khairan, ada kebaikan, padahal wala khaira fihi, tidak ada kebaikan. Batur menyangka teh soleh, batur menyangka teh bager, padahal sebetulnya mah eueuh soleh jeung bager. Nauzubillahi min, awas, hati-hati, tong jadi nyerewet ka batur ulah. Nah, saya juga tetangga orangnya ulah. Tekenging, ilmu bukan untuk menilai orang lain, ilmu untuk mengetahui aib diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Tong dipakai nganilai batur.
Kenapa? Karena kita tidak tahu yang sesungguhnya terjadi di orang lain. Bisa jadi nampak di kita tidak baik, padahal di rumahnya dia tilawah 2 juz, malamnya tahajud di jam 2, begitu. Halo? Bisa jadi di hadapan kita mah dia terpedit, padahal batur keur sarare nyimpen tuh di harapan imah batur teh nyimpen non makanan. Oh no apaleun bisa jadi. Otak tong sibuk ningali batur. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui semua apa yang dilakukan oleh orang. Ali Zainal Abidin ya. Itu ketika ada orang yang mencaci maki, beliau itu tidak marah. Yang marah siapa? Para pembantunya. Para pembantunya hampir mau mukul orang yang mencaci maki tadi. Ya, ditahan. Apa kata dia? Hei fulan, apa yang kau katakan tentang aku itu masih sedikit dibandingkan dengan apa yang ada sesungguhnya pada diri. Jadi tidak melawan, tidak menyanggah apa yang dia katakan, tidak. Lamun apal melalui roba daripada yang kamu katakan. Ya, dan apa yang kamu ketahui itu lebih sedikit daripada apa yang ada pada diri. Itu luar biasa. Geus lah teu kudu kikituanan hayang naon sok gitu. Teu kudu nyaci maki, teu kudu ngagoreng. Itu akhirnya apa kata Ali Zainal Abidin? Kalau kamu punya kebutuhan, ngobrol aja. Dia buka gamisnya, lalu dia merintah, kasih dia 1000 dirham. Begitu. Jadi orang nu caci maki teh malah dibere duit. Sekali-kali mah kudu kitu. Kalian yang terakhir yang menghalangi kesolehan al-i'jab birra'yi, kagum ya, dengan pendapat, al-istihsan bi'aqlihi, jadi menganggap lebih baik pendapatnya, pandangannya, merasa lebih tinggi dari yang lain. Punya pendapat boleh, bahkan harus punya pandangan, tapi merasa lebih baik dari yang lain, apalagi sampai menyalah-nyalahkan pandangan orang lain, tidak bagus. Oke. Jadi sekali lagi, yang bisa menghalangi kesolehan apa? Merasa memiliki pandangan yang lebih baik, kagum dengan pendapat sendiri, maka dia sulit untuk menerima pandangan orang lain. Nah, semoga Allah memberikan jiwa yang tawadu, ya kupingkan mah kupingkan. Minimal kita memahami pandangan orang lain. Kalau kita sepakat bareng, kalau tidak sepakat hormati. Tapi kita pahami dulu. Jadi tekenging ke acana naon tos diponis gitu. Kupingkeun heula gimana dalilnya, gimana pemahamannya. Sepakat bareng, tidak sepakat hargai. Biarkan mereka dengan pandangan. Selama tidak keluar dari koridor yang diperbolehkan. Apalagi Bapak sekalian berkenaan dengan fikih, maka miliki hati yang lapang untuk menerima setiap perbedaan. Begitu. Imam Asy-Syafi'i bahasanya begini, ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku benar, ada kemungkinan salah. Ra'yul ghair khata'un yahtamilus shawab. Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Allah. Baik Bapak sekalian, jadi kumaha kunci soleh teh hiji hinda tong senang dengan kebodohan. Artinya lamun hayang soleh kudu pintar, kudu boga ilmu, utamana ilmu agama. Nomor kedua, zuhud, jangan rakus dengan dunia. Yang ketiga, jangan kikir, dermawan, berarti sing dermawan. Bageran, tekenging kikir. Nomor 4, sing ikhlas, tekenging ria. Nomor 5, jangan kagum dengan pendapat sendiri. Begitu ya. Jangan kagum, tapi dengarkan yang lain. Kuncinya gitu. Lamun sami tiasa bebarengan, lamun benten kita tetap sama dalam rumah Islam. Ya, bahkan pengwaka nusa agama jeung nu teu saagama ge tetep
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sudah diikat di sebuah wilayah yang besar, NKRI. Jadi ada Enabut sering. Halo? Kalaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap harus menjaga keutuhan. Jangan memecah belah, jangan mengecilkan ini wilayah yang besar. Karena bukan hal yang mustahil nanti melepaskan ini melepaskan. Ya, gitu. Jadi minimal ada ukhuwah watoniyah. Halo? Ya kan? Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Tapi dalam insan negara kan kita sama manusia, ada ukhuwah basyariyah. Teningali negara mana, teningali naon agamana, dia tetap manusia seperti kita yang harus dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah saja sudah memuliakan, banyak kita menghinakan. Ya, jadi NKRI harga mati. Sudah, tong diugat-ugat, itu teh warisan ulama. Buat suri, gitu ya. Jangan diugat-ugat deh, gitu ya. Kita sudah berada di wilayah yang luar biasa, dakwah luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengisi. Ya, baik. Kayaknya nomor didugikan. Ya mah tambah henteu we nanya gitu nya, gitu. Habis katingali wajahna ge. Ya. Baik, paham lah. Apunten anu kasuhun aku kali hadza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.